Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, yuk sama-sama kita mau sembah dan puji nama Tuhan. Haleluya. Say oh oh oh. Oh, 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 oh. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Say, oh, oh.
pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih. Terimalah sembah, hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Sambil tepuk tangan yuk, sama-sama katakan. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Oh, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama kita menyatakan dalam hati kemurahan Tuhan. Oh, lebih dari hidup, oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bawa hidup kami, lidah kami, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Come on church, ayo teman-teman. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, yeah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi kita katakan kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup, kemurahan-Mu, yes Lord, lebih dari hidup. Kami yakin ya Tuhan, kemurahan
angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bawa lidah bibirmu, pikiranmu yang terbaik bagi nama Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang termulia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, mulialah namamu Bapa. Oh Jesus, Shalalabayaramo, Riananararaba. Haleluya. Biar lidah bibir kami memuji mengagungkan nama Engkau ya Tuhan. Haleluya. Shalalabayarama, Shalalabayarama, Riananaraba. Haleluya. Shalalabayaralabayaralabayarama, Riananama, Shalalabayaralabayarama. Oh, namo Shalalabayaralabayarama, Riananaramo. Haleluya. Ya Tuhanku, kami rindu Kau hadir di setiap hati kami. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Tingkah laku kami, pikiran kami. Apa yang kami mau raih, apa yang kami mau capai Tuhan. Kami bergantung padamu ya Tuhan. Kami mau bergantung padamu Yesus. Karena Kau yang punya hidup kami seluruhnya, seutuhnya ya Tuhan. Amin Tuhan. Ini waktu yang terbaik kami mau mengangkat doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini, bagi negara-negara di dunia ini ya Tuhan. Kami mau bawa gereja-gereja dimanapun berada, dan kami mau bawa setiap keluarga kami yang kami cintai ya Tuhan. Haleluya. Syaralabat syaralaboyralama syikaralabayralama. Bapa di surga, kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sayang Tuhan sama Indonesia Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan Kau cinta Tuhan sama negara ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan perkenanan-Mu masih ada Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kondisi saat ini Tuhan, kami masih berada di tengah-tengah pandemi Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa yang terbaik Tuhan, yang terbaik pasti akan ada Tuhan suatu saat nanti Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden Tuhan, seluruh menteri Tuhan, seluruh pejabat negara yang ada Tuhan Yesus. Biar roh takut akan Engkau Tuhan ada Tuhan di setiap mereka Tuhan Yesus. Biar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan adil Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar Tuhan pasti akan terjadi buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan ada Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa GBI Rayon 1D Tuhan dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan perkenan-Mu ada Tuhan buat gereja ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat Pak Niko Tuhan beserta wakilnya Tuhan, buat Pak Kiki juga beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan terus ada Tuhan buat setiap mereka Tuhan. Setiap visi misi-Mu Tuhan Engkau taruh Tuhan dalam hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa penuaian yang besar Tuhan, penuaian besar di akhir zaman ini Tuhan Yesus akan ada Tuhan buat dan akan terjadi Tuhan atas gereja ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin banyak keluarga yang saat ini Tuhan dalam keadaan yang gak baik-baik aja Tuhan Yesus. Kami gak tahu Tuhan berapa banyak keluarga Tuhan yang ditinggalkan Tuhan akibat pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan
bahwa Engkau sayang Tuhan sama setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hati Bapa Tuhan akan kembali ke anak-anak Tuhan dan sebaliknya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan Yesus selalu ada Tuhan buat setiap keluarga yang ada Tuhan Yesus. Biar setiap mereka yang sedih Tuhan, Engkau hiburkan kembali Tuhan. Biar setiap mereka yang mungkin patah semangat Tuhan, Engkau berikan sukacita kembali Tuhan Yesus. Biar mungkin mereka yang selama ini mungkin gak pernah ketemu Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, mungkin lewat pandemi ini Tuhan banyak keluarga yang dipulihkan Tuhan. Banyak keluarga yang menjadi utuh kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya semua itu Tuhan, karena Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you, my Jesus. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat tangan kami. Sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, beritahukan jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Curahkan kasih, curahkan kuasa-Mu, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak kuduskan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi semua yang mendengarkan, para pemimpin, para pengerja, semua anak-anak muda yang ada di 1D ataupun sahabat-sahabat online yang join pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, sahabat-sahabat 1D. Pada awal tahun ini ya, menjelang akhir dari bulan Januari ini, saya ingin membagikan sedikit apa yang
yang Tuhan taruh lewat pemimpin, lewat gembala sidang kita tentang paradigma yang baru. Nah, sahabat-sahabat tentu pasti udah banyak ya dengar sharing tentang paradigma baru ya. Nah, semoga tidak bosan gitu ya. Izinkan saya untuk bagiin. Nah, ini kali ini dari apa yang saya tangkap ya. Nah, sahabat-sahabat di 2021 ya, tuntunan melalui gembala sidang kita adalah tahun integritas. Nah, di 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, so mari tangkap ini baik-baik. Dasar dari paradigma yang baru adalah integritas. Nah, so sahabat-sahabat, paradigma baru ini betul adalah sesuatu yang upgrade lebih dari sebelumnya. Ya, kalau yang namanya handphone, yang namanya software, yang namanya aplikasi, yang namanya dunia usaha, yang namanya dunia akademik, ya bahkan dalam pelayanan pun kita harus bisa beradaptasi. Ya, dari zaman tahun lalu Delta, sekarang Omicron. Ya, ini ada adaptasi. Ya, yang gagal adaptasi maka akan mengalami hal yang tertinggal, hal yang nggak enak. Ya, dalam pekerjaan iya harus adaptasi. Apa yang terjadi dalam dunia pekerjaan? Dunia pekerjaan ternyata perusahaan butuh banyak tenaga kerja. Perusahaan butuh banyak tenaga kerja. Nah, tetapi ternyata fresh graduate yang ada tidak dapat kerjaan. Kenapa? Karena permintaan kebutuhan dengan yang ada ini nggak sama. Ya, cara hitungan ekonomi, cara bisnis zaman dulu dengan yang dibutuhkan sekarang nggak sama. Nah, itu sebabnya kita harus upgrade. Iya, betul. Nah, anak-anak muda begitu dengar yang namanya paradigma yang baru, cenderung kita akan ofensif. Kita akan bilang sama orang tua kita begini, papa mama udah gak bisa nabung kayak gaya begini, usaha udah gak bisa gaya kayak begini. Betul, tidak salah. Ya, tetapi harus ada dasarnya. Nah, demikian juga para pelayan Tuhan, ya, generasi muda, generasi remaja. Tanpa sadar, dengan paradigma baru ini kita menekan. Wah, kalau begitu gereja, kalau gitu pelayanan anak muda, kalau gitu penjangkauan anak muda harus berubah dengan paradigma yang baru. Betul, tetapi sekali lagi, dasar dari paradigma yang baru adalah integritas. Katakan amin. Kalau dasar, rabas, izinkan kakak agak nggak enak sedikit bahasanya ya. Dasar paradigma baru bukan balas dendam. Dasar paradigma baru bukan kebebasan. Wah, bebas. Wah, dulu nggak boleh, sekarang boleh. Wah, dulu caranya begini. Wah, sekarang nggak harus begini. Ada sesuatu yang cukup sedih adalah begini. Paradigma lama, ya dulu kita ibadah ke gereja. Paradigma baru sekarang online. Jadi nggak harus ke gereja lagi. Dibilang benar tidak bisa 100%. Dibilang salah, ya memang ada perkembangannya juga. Ya, tapi sekali lagi ini hal yang nggak mudah gitu ya. Sebenarnya harusnya ini lebih enak kita meeting bersama-sama para leaders ya. 1D ataupun sahabat-sahabat online, ingat baik-baik. Kita semua, betul kita adalah anak muda, betul kita adalah anak-anak remaja, betul kita punya spirit yang luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, betul kita harus upgrade, betul kita harus mengikuti perkembangan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, paradigma baru dasarnya bukan untuk menjangkau lebih banyak lagi kita harus begini. Ya, tetapi dasar utamanya adalah integritas. Betul nggak? Kamu sebagai remaja, sebagai pemuda, kamu sebagai pemimpin, kamu sebagai cooler yang punya integritas. Ya, betul. Begitu kita punya integritas, perhatikan. Pengurapan itu akan turun.
Begitu kau punya integritas, wadahmu utuh, pengurapan Tuhan akan turun, dan pengurapan ini yang akan memberi hikmat untuk melakukan adaptasi baru. Katakan amin. Untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang baru, pelayanan dengan cara yang baru. Amin. Ya. Nah, ayat yang kakak pengen sharing yuk bersama-sama, 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian. Jangan pernah lupa, semua yang ada ini tidak kekal. Semua yang kita cari, rabasyan. Jangan sampai engkau kehilangan sahabat, engkau kehilangan saudara, engkau bertengkar dalam keluarga hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kekal. Ya, jadi segala sesuatu akan hancur. Jika segala sesuatu akan hancur dengan demikian, ya, end of world, ya udahlah, segala sesuatu nggak ada yang kekal. Handphone, kendaraan yang kita pakai nggak ada yang kekal. Ya, bahkan yang cukup sedih adalah pasangan kita pun tidak kekal. Ya, kakak memasuki pernikahan tahun ini berarti 22 tahun, ya, gitu ya. Ada perasaan terkadang takut, bukannya kalau dulu seneng gitu ya. Wah, sekarang ada perasaan takut gitu ya. Wah, ini waktu makin berkurang nih, makanya orang ulang tahun seneng gitu ya. Padahal rugi loh. Ulang tahun tepuk-tepuk tangan, padahal berkurang loh jatahnya. Gitu ya. Nah, tidak ada yang kekal. Ya. Sahabat-sahabat JC dan Youth, sahabat-sahabat online, tetap fokus di sorga. Katakan amin. Bahkan saya percaya begini, kalau kita masih fokusnya di sorga, kalau hari ini apapun yang terjadi, kita pasti masuk sorga. Mau meninggal karena sakit, mau kecelakaan, dan sebagainya, bencana alam gitu ya. Kalau kita pasti masuk ke sorga, maka saya percaya kita memiliki surga. Kalau kita memiliki surga, apapun yang kita kerjakan saat ini pasti diberkati. Kenapa? Karena surga ada di belakang kita. Surga menyertai kita. Nah, tetapi kalau hidup kita masih belum cocok lah, kalau mau ke luar negeri, ya harus pakai paspor luar negeri dong. Mau ke luar negeri nggak bisa pakai bahasa Jakarta, gitu ya. Harus pakai bahasa sana, gitu ya. Nah, itu adalah, ya kalau kita mau masuk surga, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, firman Tuhan bilang, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betul, paradigma. Betul, ini tahun changing yang muternya cepat banget. Cepat banget. Tetapi jangan lupakan kesucian, kesalehan, dan kekudusan kita. Katakan amin. Jangan lupa itu. Ya, betul kita harus menjangkau, betul. Tapi jangan lupa akan 3 hal ini. Kesucian, kesalehan, dan kekudusan kita. Amin. Ya. Nah, paradigma baru dasarnya, saya mau tekankan di sini, adalah surgawi, bukan duniawi. Engkau boleh lakukan apa saja yang menurut kamu, hikmat yang kamu terima, rema yang kamu terima, informasi yang kamu terima, ini adalah paradigma yang baru. Tetapi dasarnya cuma satu, harus surgawi. Katakan amin. Jangan ikut cara-cara duniawi. Kalau itu, maaf, itu bukan paradigma baru. Itu kehidupan lama kita yang kompromi dengan dosa, dengar macam-macam, nonton macam-macam, segala sesuatu halal asal nggak ketahuan. Itu masa lalu. Bagaimana mungkin masa lalu kita pakai lagi sekarang di dalam pelayanan dengan quote to quote, wah, new paradigm. No, jangan sampai kita memasukkan
unsur manusia lama kita ke dalam kegerakan baru yang Tuhan taruh di tahun ini. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku melupakan apa yang ada. Iya betul, dulu nakal, dulu tukang nyontek, dulu tukang ngutang, dulu tukang tipu, dulu suka nonton pornografi, dulu nggak naik kelas, dulu cheating. Dulu. Ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan mataku kepada apa yang ada di depan. This is new paradigm. Jangan hidup untuk masa lalu. Masa yang pahit, masa melo yang over gitu ya. Kalau melo karena aduh nih pengerja gue gimana supaya on fire, oh itu mungkin masih positif. Ya, melo, tapi ini melo lebih untuk diri sendiri. Kenapa gue belum punya pacar? Kenapa gue, come on. Aku melupakan dan aku mengarahkan pada apa yang ada di hadapanku dan berlari. Nah, ayat yang berikutnya. Lihat ini baik-baik. Berlari untuk tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengar, berlari. Saya tahu tidak mudah, andai kita masih ketemuan gitu ya. Saya sangat menikmati masa-masa dulu kita berlangkuran, ya, kita salaman, kita saling mendoakan. Yuk, kalau 2020 kita sempat ke pause, kita sempat slow down, ya. 2021 ada yang ngalamin yang lebih nggak enak lagi. Ya, saya pribadi mau bilang 2021 adalah masa titik terendah dalam perjalanan iman. Ada masa bingung, aduh Tuhan, ya mulai ini benar nggak akan revival? Benar nggak anak-anak muda bisa dibangkitkan? Ada satu kebayang ya kakak juga mau pemimpin, mau hamba Tuhan, ya manusia juga. Ada satu titik begini, ini anak-anak muda masih interest gak dengan hal rohani? Padahal penugasan gereja kita adalah mempersiapkan umat yang layak. Bukan ngumpulin orang di gereja. No, mempersiapkan umat yang layak. Ketika ada satu anak muda, satu pelajar yang menjadi umat yang layak, maka firman Tuhan akan tergenapi. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Nah, penjangkauan keselamatan tetap terjadi. Tapi sekarang anak-anak muda kelihatannya 2020, 2021, wah udah mulai gak ngomong Tuhan lagi. Udah 2 tahun nih gak ada retret. Ya udah 2 tahun nih gak ngapa-ngapain. Gereja masih online. Tetapi mall udah normal, tol udah macet. Tol udah macet, jalan penyangga udah macet, mana-mana udah normal. Tetapi anak-anak muda masih belum bergerak. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ketua JC, ketua youth, dewasa muda, sahabat-sahabat yang ikut hari ini. Ya, walaupun mungkin yang leader ataupun kau bukan leader, jangan takut. Firman Tuhan bilang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Tetapi yang terdahulu dapat menjadi kemudian. Mungkin kau cuma jemaat, it's okay. Ya, tapi saya mau bilang gini, para leaders, ayo kita harus berlari. Ini bukan jalan cepat lagi. Ini berlari kepada tujuan. Lari. Jangan jalan di tempat. Jangan nunggu lagi. Wah, pas, puji Tuhan, gembala belum suruh onsite. Puji Tuhan, TCC belum harus ibadah. Puji Tuhan, ya belum. Capek lu kalau harus ibadah lagi. Nah, gimana? Wah, ini jadi curhat nih.
Gimana? Firman Tuhan, aku berlari kepada tujuan. Setuju nggak? Semua para anak-anak remaja berjuang untuk UMPTN. Berjuang untuk masuk fakultas terbaik, untuk dapetin beasiswa di kampus-kampus swasta. Lah engkau bisa lari untuk akademismu. Yud, engkau lari untuk pekerjaanmu, untuk nggak kena PHK. Ya, yang udah punya pacar, yang mau merit, berlari untuk ngumpulin uang untuk punya rumah. Kita berlari untuk semua yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi siapa yang masih berlari untuk panggilan ilahi? Siapa yang masih berlari untuk kepentingan sorga? Saya percaya semua yang ikut, semua yang dengar, tidak kebetulan. Ayo kita lari sama-sama. Katakan amin. Ya, dengar betul, kayaknya aneh ya. On fire lagi, lari dalam kegerakan Tuhan, aneh ya. Tapi ketika engkau mulai berlari, dengar, sahabatmu mulai berlari. Ketika kau mulai berlari kepada komsel, kepala persekutuan doa, sekolah, PMK, kampus, atau engkau pengerja persekutuan doa di kantor, ketika kau mulai berlari, maka percayalah pasti ada yang ikut. Katakan amin. Dan tanpa sadar, kita akan memimpin satu pasukan anak muda yang akan berlari bersama-sama untuk panggilan sorgawi. Katakan amin. Ya, paradigma yang baru adalah melupakan apa yang di belakang. Jadi sekali lagi jangan bawa kembali masa lalu. Waduh, dulu ya kalau saya konser sebelum saya di gereja, wah nih yang hadir banyak, nih caranya begini. Itu cara dulu. Lah kan katanya paradigma baru. Lah kok paradigma baru bawa masa yang lalu? Gak nyambung. Jangan dipaksa. Katakan amin. Tidak mudah mempertahankan kesucian, kesalehan. Tidak mudah menjadi teladan di masa akhir ini. Tetapi jangan lupa sahabat-sahabat yang mendengarkan, yang ikut ibadah saat ini, semua sudah tercatat di firman Tuhan. Pada masa akhir, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan menjadi dingin. Tuhan sudah berfirman. Lah terus kalau begitu, oh ya udah Kak, emang berarti saya menggenapi firman. Ya bukan yang begitu dong. Bukan begitu. Ya, itu untuk supaya kita ngerti siapa yang kita layani. Dan paradigma baru adalah kita maju terus. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Rayon 1D. Saya tidak tahu apa yang terjadi di cabang-cabang. Tetapi saya pribadi banyak menerima konseling. Ada yang online ataupun tatap muka. Dan ujung-ujungnya cuma satu. Kak, saya mau mundur. Kak, saya letakin jabatan. Kak, saya berhenti dulu ya. Wah, lalu dengan dasar-dasar yang mendukung, keadaan keluarga tidak memungkinkan. Wah, ya kan? Berarti kalau saya suruh terus pelayanan, kayaknya gini, nggak punya perasaan gitu ya. Dengan dasar yang lebih kuat lagi, wah keuangan sedang tidak bagus. Ya, saya harus fokus untuk menata hidup. Ya, meninggalkan pelayanan untuk pekerjaan. Ya, kemudian dan sebagainya. Saya cuma mau bilang gini, bagaimana mungkin di setengah paradigma yang baru menyebabkan kita mundur? No. So, ada kehendak Tuhan, ada kehendak iblis. Dan jangan lupa, ada kehendak kita secara pribadi. Biarlah semakin kita bertambah umur, semakin kita dalam dengan Tuhan. Katakan amin. Di masa-masa yang lalu kita banyak melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah
sahabat-sahabat yang udah punya anak pasti punya pengalaman ya. Dengar, siapa yang di sini pernah dapat tugas bikin kue? Ayo coba ingat-ingat. TK, SD, SMP juga kadang ada tuh ya. Disuruh bikin kue lah, dibikin apa ya, makanan apalah, nasi apalah. Ya, harus difoto, kemudian apalagi posting. Nah, yang like-nya paling banyak dapat penilaian dari guru. Lalu semua WhatsApp tolong dong di like dan sebagainya. So coba kita ingat-ingat. Pertama kali kita disuruh bikin kue ya, waktu itu mungkin TK atau SD. Ya kebayang nggak anak TK bikin kue? Ya, kira-kira apa yang terjadi? Berantakan, iya, betul nggak? Bikin kue, ya beli tepung, tepung, telur, harus diadon. Percayalah yang sakit kepala mama, betul ya? Begitu adon, ya begitu dia ngadon. Setuju nggak? Intinya ada gini, yang ngerjain itu sebenarnya mama, bukan anak itu. Belum lagi online gitu ya, masak inilah, gunting inilah, itulah gitu ya. Percayalah sebenarnya, iya betul, anaknya ikut ngeremes, ikut nuangin gitu ya, ikut apa lagi, ikut ngaduk gitu ya. Tapi yang naker pasti mamanya, betul, yang dan sebagainya pasti mamanya yang lebih repot. Nah, tetapi ketika adonan itu udah jadi, ya, sang anak dengan bangga gitu ya, waktu papanya pulang, "Papa, aku bikin kue." "Papa, aku bikin nasi ini." Betul? Dan karena papanya udah ke gereja gitu ya. Papanya hamba Tuhan gitu ya. Papanya pasti gini, "Oh iya, waduh pinter kamu nak." Padahal kira-kira papanya tahu nggak itu yang ngerjain siapa? Atau anaknya bawa, mungkin mamanya masih nyuci gitu ya. Masih beberes gitu ya. Dan tahu nggak, ilustrasi ini adalah kita. Berapa sering kita dalam pelayanan gitu ya, kita bilang sama Tuhan gini, "Tuhan, ini saya yang lakukan. Tuhan, ini saya udah bikin ini. Dan karena Tuhan bukan nggak maha tahu, Tuhan sangat maha tahu. Tapi dia Bapa yang lebih baik dari semua Bapa yang di dunia. Dia cuma senyum, "Iya nak, wah hebat kamu." Tapi lu tahu nggak apa yang terjadi dengan malaikat? Malaikat bilang gini, "Hah?" Bisa ada bayangan ya, waktu kita membanggakan diri. Tapi Tuhan sebenarnya tahu. Lalu begitu waktu itu mungkin TK gitu ya. Lalu beranjak mulai SD. Wah, hari ini lebih bisa ngadon. Bener, dia bisa ngerjain. Kemudian waktu dia datang ke papa, "Ini gue yang bikin nih." Sebenarnya kalau dalam hati papanya bilang gini, "Nak, betul lu yang bikin. Airnya siapa yang bayar? Listriknya siapa yang bayar? Itu tepung siapa yang beli?" Nangkep? Rabasyanta. Semua yang kita lakukan, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kau bisa main musik, kau bisa nyanyi, engkau bisa khotbah, engkau bisa jadi pemimpin, cooler, engkau bisa dapat kerjaan, engkau bisa kuliah. Semuanya kasih karunia Tuhan. Bisa nggak kita masuk ke paradigma yang baru, di mana kitanya semakin berkurang? Yang kita lakukan adalah apa yang Bapa kita yang baik yang ada di surga yang mau. Bisa nggak masuk tahun ini kita lebih peka lagi? Wah, andai kita peka ya. Dengar generasi muda, kalau engkau peka, berapa banyak yang kuliahnya A, kerjanya C. Kuliahnya B, kerjaannya Z. Gitu ya. Kenapa itu terjadi? Ya karena kita nggak peka. Dan karena tidak peka, seringkali kita merasa jalan yang kita pilih adalah jalan yang Tuhan mau. Terus pakai ayat mendukung lagi. Dan karena dia Bapak yang baik, lu mau tahu nggak? Itu malaikat tuh udah greget. Malaikat bilang gini, "Segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Itu mah maunya lu. Begitu udah salah, ya Tuhan izinkan." Itu malaikat kalau bisa protes gitu ya. Tapi karena malaikat tahu Bapak sayang sama kita. So, di tengah semua banyak kesalahan, banyak ketidaksempurnaan, Tuhan masih jadi Bapak kita. Sahabat-sahabat, mau nggak tahun ini, apa itu paradigma baru? Yaitu paradigmanya Tuhan. Cara Tuhan melihat, "Berikanku hati
seperti hatimu. Matanya Tuhan. Biarlah tahun ini kita lebih peka lagi sama Tuhan. Katakan amin. Ya, yuk Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Wah, saya harus ngebut ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Leaders, apapun yang kamu lakukan, pastikan Kristus ada di situ. Katakan amin. Mau bikin KKR, mau bikin apa aja, mau bikin program online, go ahead, good. Ayo kita harus berlari, kita harus berbuah lebih banyak lagi. Tapi pastikan Kristus ada di sana. Amin. Ya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Getsemani, it's not my will, but your will be done. Maunya kita begitu punya duit, kita keluar dari rumah, kita ngekos karena bosan ketemu papa mama yang tidak ideal. Maunya kita resign dari pelayanan. Wah, pakai embel-embel. Enggak lah, aku tetap ibadah kok. Tapi ibadahnya di YouTube. Itu maunya kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Katakan amin. Yesaya 43. Yuk, Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Ini ayat bagus banget ya. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal dahulu. Jangan ingat-ingat hal dahulu. Jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Ya, betul kamu sempat jatuh dalam dosa. Itu dulu. Tuhan sudah ampuni. Katakan amin. Iya betul, kamu dulu kotor, tapi Tuhan sudah bersihkan. Tuhan sudah kasih jubah yang baru. Mari sahabat-sahabat katakan, aku kudus. Aku sudah diampuni. Katakan amin. Betul kamu dulu pemarah. Betul kamu dulu pendendam. Betul dulu kamu mut-mutan. Tapi itu dulu. Itu dulu. Jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan ingat-ingat yang dulu. Ya betul, dulu banyak salah. Tapi ketika engkau mengaku, Tuhan sudah mengampuni. Dan iblis gak bisa mendakwa kamu lagi. Yang sering kali mendakwa adalah pikiranmu sendiri. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Para leaders, lihat saya baik-baik. Para leaders, lihat sesuatu yang baru. Tanpa sadar, para leaders sering berasa sendiri. Wah, gak ada, tim gue udah pada mundur. Lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, masih ingat dulu Elia bilang, aku seorang diri. Aku seorang diri, makanya dia mau bunuh diri. Dia merasa melayani sendiri, tapi Tuhan bilang gini, enggak. Aku meninggalkan sekian ribu orang yang tidak pernah cium Baal, nggak pernah makan persembahan Baal. Kita nggak pernah sendiri. Katakan amin. Lihat, ya, pelayanan ini TCC, GC, Youth, dengar pelayanan ini tetap punyanya Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kita. Dan jangan takut, pasukannya pasti Tuhan siapkan. Katakan amin. Katakan amin. Ho rabasyandakaram. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Ya, binatang di hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta. Berarti hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan. Ya, akan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, sungai-sungai di padang berantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuran. So, apapun yang kita ada, apapun yang Tuhan investasikan di dalam kita, apapun yang kita kerjakan, sekali lagi, bukan untuk kemasyuran kita. Katakan amin. Fokus ini baik-baik. Ya, engkau, pelayanan anak mudamu harus berhasil bukan karena engkau,
tapi untuk kemasyuran Tuhan. Katakan amin. Ya, untuk kemasyuran Tuhan. Ya, saya percaya juga di tahun ini Ayub 42 ayat 5 pasti terjadi. Ayub 42 ayat yang 5. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang kepadamu. Yang saya doakan selalu kepada semua para pemimpin, semua sahabat-sahabat, semua adik-adik rohani saya. Saya cuma doa gini, Tuhan biar mereka ketemu sama Tuhan. Mereka ketemu sama Tuhan. Retret perlu. Conference bagus. Tetapi yang merubah kita adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Musa ketemu Tuhan, 10 tulah turun. Ia membelah laut. Ketika Yosua ketemu Tuhan, tembok Yeriko roboh. Ketika Gideon ketemu dengan Tuhan dengan 300 pasukan, ia kalahkan. Ia melakukan hal-hal yang mustahil. Ketika Petrus melihat Tuhan, dia berjalan di atas air. Ketika Saulus melihat Tuhan, ia menjadi Paulus. Katakan amin, ya. Tetapi firman Tuhan juga bilang begini, siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Itu sebabnya kita harus punya integritas. Apa itu integritas? Diulang lagi deh jadinya ya. Hidup sesuai firman Tuhan. Apa yang kita omongin di gereja dengan kehidupan kita harus sama. Amin, ya. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan kabar baik. Betul, engkau punya banyak alasan untuk mundur. Betul, engkau susah banget pelayanan. Tetapi tahu nggak betapa indahnya kedatangan pembawa berita baik. Anak-anak muda, anak-anak remaja, jiwa-jiwa di luar butuh Tuhan. So, para pengerja, para leaders tetap bertahan dan jangan jalan di tempat. Yuk, kita berlari bersama-sama. Ya. Messenger of the third Pentecost. Bukan untuk gereja penuh, tapi untuk surga penuh. Amin. Ya. Dan sekali lagi, betul capek ngurusin satu anak yang ngerokok, narkoba, satu anak yang mau bunuh diri. Itu ngelayaninnya lama banget. Ngelayaninnya butuh proses. Tapi oleh kasih karunia, kalau Roh Kudus turun harusnya cepat juga. Dengar, betul. Butuh effort yang besar. Tapi lihat, kalau dia sembuh, sekeluarga diselamatkan. Kalau dia sembuh, komunitasnya dimenangkan. So, penuaian jiwa pasti tetap terjadi. Ayat yang terakhir yuk, Yesaya 6 ayat 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Mari yuk para semua yang ada, mari yuk kita baca sama-sama. Suara kuat, kuping dengar suara kita sendiri. Anggaplah firman ini untuk dirimu. Yuk, mari yuk. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oh Rabas, engkau sudah dibaptis, engkau sudah terima Roh Kudus, engkau sudah melayani. Roh Tuhan Allah ada padamu. Katakan amin. Itu sebabnya jangan kembali ke masa lalu. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Mari ingat berapa banyak engkau sudah terima pengurapan sampai hari ini. Di retret, di KKR, di ibadah. Berapa banyak engkau sudah ditumpang tangan. Dengar, Tuhan Allah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Engkau diurapi bukan karena ritual acara gereja, bukan karena kebiasaan. No, tapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, untuk merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, orang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua yang berkabung. Katakan amin. Mari yuk kita pejamkan mata. Mari yuk bangkit berdiri bersama-sama yuk. Angkat kedua tanganmu yuk. Angkat kedua tanganmu. Oh rabasyanta karabala bala bara bara basyanta karabala bala. Mari yuk basaroh yuk. Basaroh dalam beberapa saat ini. Oh rabasyanta karabala bala bala bara bara. Tuhan biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan.
Curahkan kasih, curahkan anugerah. Tuhan, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuanmu. Oh rabasyara karabala bala bala bala, jadilah kuat. Jadilah kuat. Tahun paradigma yang baru, tahun paradigma yang baru, ada berkat yang baru. Ada pengurapan yang baru. Ada sesuatu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Yang iblis tidak mau kalian terima. Iblis gak mau kalian terima itu. Kenapa? Karena iblis tahu itu akan sangat berbahaya bagi kerajaannya. Oh rabasyara, Tuhan aku berdoa, jagai hati, jagai iman, jagai kekudusan semua umatmu, semua sahabat-sahabatku ya Tuhan. Jagai para pemimpin ya Tuhan. Tuhan, biar kami berjalan dengan iman kami. Tambahkan iman kami pada tahun ini. Biar tahun 2022 kami semakin intim sama Tuhan. Tahun 2022 kami semakin peka. Kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar tuntunanmu nyata atas setiap kami. Bukakan mata rohani, bukakan telinga rohani seluruh umat-Mu. Biar kami boleh mendengar dan kami boleh melihat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.